Saya akan menjelaskan terkait tentang strategi bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian konseling individual. Apa sih pengertian konseling? Konseling merupakan salah satu teknik pemberian bantuan secara individu maupun komunikasi secara langsung. Selanjutnya, teknik khusus konseling individual ada 3. Yang pertama, directive counseling, non-directive counseling, dan elective counseling. Selanjutnya, konsultasi. Konsultasi dapat diartikan sebagai tukar pikiran untuk meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu. Tujuan konsultasi sendiri yang pertama, menanamkan perasaan kompetensi dan kepercayaan, perasaan aktif, memudahkan apresiasi untuk belajar, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6, yaitu pada poin C tentang bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini dipergunakan dalam membantu siswa atau sekelompok siswa yang mengalami masalah sehingga dapat memecahkan masalah tersebut dengan melalui kegiatan kelompok. Lalu, bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok. Nah, kemudian untuk bentuk teknik bimbingan kelompok. Menurut Muhammad Surya, ada 8 bentuk teknik bimbingan kelompok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu homeroom program, merupakan suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar seorang guru atau konselor dapat mengenal siswa-siswanya lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Nah, dalam kegiatan ini dilakukan di dalam kelas dan bentuk pertemuannya antara guru dengan siswa itu di luar jam pelajaran sekolah. Lalu yang kedua adalah karya wisata. Nah, dengan karya wisata, seorang siswa dapat mendapatkan kesempatan meninjau objek-objek yang menarik dan mereka dapat mendapatkan informasi yang lebih baik dari objek itu. Bisa dikatakan dengan karya wisata, para siswa itu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan berkelompok, seperti berorganisasi maupun bekerja sama, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam diri sendiri. Lalu yang ketiga adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan suatu cara di mana siswa-siswi akan mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Nah, setiap siswa ataupun siswi mendapat kesempatan untuk menyumbangkan masing-masing ide ataupun suatu pendapat untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini merupakan teknik yang sangat baik dalam bimbingan, karena di mana dalam kelompok tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan kegiatan tersebut, setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikirannya dan mengembangkan rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Lalu yang kelima yaitu organisasi siswa. Organisasi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Nah, melalui organisasi ini banyak masalah-masalah yang sifatnya bisa individu maupun kelompok. Nah, di mana dalam
organisasi ini siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan dan dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya sehingga dapat melatih rasa tanggung jawab dan rasa tanggung jawab. Lalu yang keenam ada sosiodrama. Nah, sosiodrama ini dipergunakan sebagai suatu teknik dalam memecahkan masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peran. Nah, di mana dalam hal ini siswa memerankan suatu peranan tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Lalu siswa akan menghayati secara langsung situasi masalah yang dihadapinya. Kemudian dari kegiatan bermain peran tersebut, setelah itu akan diadakan suatu diskusi mengenai cara-cara pemecahan masalahnya. Seperti itu. Lalu yang ke-7 ada psikodrama. Nah, psikodrama di sini adalah merupakan teknik untuk memecahkan masalah psikis yang dialami oleh individu dengan cara memerankan suatu peranan tertentu seperti konflik atau ketegangan yang ada dalam dirinya dapat dikurangi atau dihindarkan. Nah, di mana dalam psikodrama ini di dalamnya digambarkan adanya suatu ketegangan psikis yang dialami oleh individu. Kemudian siswa-siswi diminta untuk memainkan di depan kelas. Lalu bagi siswa yang mengalami ketegangan atau permainan dalam peranan tersebut dapat mengurangi ketegangannya atau bahkan akan memecahkan masalahnya pribadi. Seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah remedial teaching. Yang ke-8 adalah remedial teaching atau pengajaran remedial, yaitu bentuk pengajaran yang diberikan kepada siswa untuk membantu memecahkan kesulitan belajar. Nah, dalam pengajaran remedial ini berbentuk pengulangan kembali atau latihan-latihan penekanan terhadap aspek-aspek tertentu dari jenis tingkat kesulitan belajar masing-masing yang dialami oleh siswa. Selanjutnya yaitu pada poin ke-4 atau poin D, yaitu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok sendiri merupakan sebuah hubungan di antara guru pembimbing dengan satu atau lebih dari anggota dengan penuh perasaan, kepercayaan, dan rasa aman. Nah, dalam suatu hubungan ini, anggota dapat belajar menghadapi atau mengekspresikan dan menguasai perasaan-perasaan, sehingga mereka mampu mengembangkan suatu keberanian dan rasa percaya diri dan dapat mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Seperti itu. Lalu kemudian tujuan konseling kelompok.
Yang pertama yaitu membantu merumuskan tujuan khusus. Nah, di mana dalam membantu merumuskan tujuan-tujuan khusus ini dapat kita ukur maupun kita amati dari sisi perilaku, dan kita dapat membantu peserta didik dalam membuat suatu komitmen. Nah, yang kedua yaitu membantu mengembangkan perasaan. Nah, dalam hal ini kita membantu semua anggota kelompok untuk mengembangkan perasaan berkelompok dan penerimaan oleh orang lain, sehingga memberikan rasa aman dalam menghadapi kehidupan. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yaitu membantu memahami dan mengenal diri sendiri. Tahapan konseling kelompok. Tahapan dasar konseling kelompok ada 4, yaitu exploratory stage, yaitu pemimpin kelompok melakukan perkenalan, menjelaskan tujuan dan peraturan kelompok, dan berbicara tentang pengembangan dan harapan. Yang kedua yaitu transition stage, yaitu pemimpin kelompok membantu anggota agar selalu berorientasi ke arah tujuan yang akan dicapai. Lalu yang ketiga yaitu mengenai action stage. Dan mohon maaf, di PPT ada tipe yang ketiga yaitu action stage, yaitu merupakan memodifikasi anggota kelompok untuk mengarah pada perubahan yang diinginkan. Sehingga kita di sini menjadi jembatan untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Lalu yang keempat, termination stage. Nah, di sini merupakan anggota kelompok dapat mengekspresikan suatu perasaannya untuk pengalaman dan bagaimana proses mengekspresikannya tersebut. Nah, seperti contoh yaitu pemimpin kelompok yang memberikan ucapan selamat untuk anggota yang telah berhasil. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan mengenai pengajaran remedial akan dilanjutkan oleh teman anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Damayanti dengan NIM 2011900005. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami di poin pengajaran remedial. Pengertian pengajaran remedial sendiri adalah suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut bisa mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, kata kunci dari pengajaran remedial ini adalah suatu bentuk perbaikan pada siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pelaksanaan remedial di sekolah. Tujuan pelaksanaan remedial di sekolah sendiri adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Seperti sebelumnya, yaitu kata kuncinya yaitu memperbaiki. Yang mulanya belum mencapai standar, dengan remedial ini bisa mencapai standar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengajaran remedial, antara lain yang pertama yaitu fungsi korektif, yang kedua yaitu fungsi pemahaman, yang ketiga yaitu fungsi penyesuaian,
yang keempat yaitu fungsi pengayaan, dan yang kelima yaitu fungsi terapeutik. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan remedial secara efektif. Di dalam pelaksanaan remedial ini tentu ada tahapan-tahapan untuk melakukannya supaya bisa tepat dan benar. Prosedurnya yaitu yang pertama, meneliti kembali kasus. Bagaimana kita bisa memahami kasus apa yang kasus yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang kedua, menentukan tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling. Di sini guru harus ekstra dan secara maksimal memberikan bimbingan terhadap siswa tersebut supaya ada peningkatan prestasi dalam belajarnya. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu di sini siswa yang melakukan remedial tersebut. Otomatis sebelumnya dia diberikan layanan bimbingan dan konseling oleh guru, lalu mereka melaksanakannya di pembelajaran remedial ini. Selanjutnya yaitu melakukan pengukuran kembali terhadap prestasi belajar. Nah, di sini guru melakukan pengukuran kembali itu maksudnya apakah siswa ini sudah memiliki kriteria tujuan tadi atau belum. Maksudnya sudah ada peningkatan prestasi di dalam dirinya atau belum, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu melakukan reevaluasi dan rediagnostik, dan yang terakhir yaitu pengayaan atau tugas tambahan. Di sini fungsi dari pengayaan tersebut yaitu untuk memperluas pengetahuan siswa ini, seperti itu. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.